Elon Musk udah mulai bertugas sebagai seorang pejabat publik yang ngebantu Presiden Trump ya. Dan dari sepak terjangnya sejauh ini, ada biaya yang sama sekali tidak murah yang harus ditanggung oleh Tesla, perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk gitu ya. Jadi dikabarkan banyak pemilik Tesla yang merasa malu akan pilihan mereka tersebut ya. Malu punya Tesla. Kok bisa begitu? Kenapa sih? Halo, saya Kit Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Siapa sih yang nggak kenal sosok Elon Musk ya? Ini memang sosok yang amat sangat terkenal, yang juga kontroversial ya. Selama ini dia selalu ngomong blak-blakan. Tapi nggak bisa dipungkiri, justru blak-blakannya itu juga yang bikin dia jadi sosok yang disukai gitu ya. Walaupun kali ini dengan jabatan barunya sebagai pejabat publik, blak-blakannya ternyata punya konsekuensi non-produktif untuknya. Dan mungkin bukan cuma blak-blakannya, tapi kontennya pun udah ada. Konten-konten yang akhirnya tidak sejalan dengan dengan pikiran orang mulai nggak setuju sama dia. Nah, seperti diberitakan di berbagai macam media ya, mulai saya lihat tuh ketemu pemilik mobil Tesla menumpahkan kekecewaannya karena sepak terjangnya si Tesla gitu ya, yang kontroversial sebagai pejabat publik. Ada yang nulis poster di Tesla, di mobil Tesla yang dimiliki ya, ditulis saya nggak akan beli mobil ini kalau tahu dia begitu gitu. Ada juga yang cabut logo Tesla di mobil ini sebagai bentuk rasa kekecewaan, dan macam-macam. Ada yang diganti Toyota, ada yang diganti Mazda lah, ada yang macam-macam gitu ya. Padahal secara gengsi Tesla itu harusnya di atas Toyota dan Mazda gitu kan. Ada juga yang bahkan menjual Tesla yang baru dibeli gitu ya, dengan harga luar biasa miring gitu ya. Baru beli udah dijual lagi miring gitu ya. Saya nggak mau bahas apa yang dilakukan oleh Elon Musk sehingga memicu reaksi negatif seperti ini gitu ya. Intinya ada sesuatu yang ia lakukan dan katakan yang bikin orang kecewa sama dia. Tapi mari kita bahas kenapa sih pemilik brand kayak Elon Musk yang punya Tesla ini bisa berpengaruh sebegitu besar terhadap performa brand. Bahkan ketika apa yang ia lakukan, apa yang ia katakan sama sekali nggak ada hubungannya dengan Tesla. Performanya Tesla masih sama, kualitasnya masih sama, dan sebagainya gitu ya. Nah, yang pertama, ini adalah satu bentuk cara untuk menghukum, cara konsumen, cara publik untuk menghukum gitu. Ini adalah penjelasan paling basic yang sebenarnya bisa terjadi pada brand apapun, baik brand besar maupun kecil. Pada dasarnya ketika kita kecewa atau tersakiti oleh seseorang, kita pengen bales ya. Wah, gue bales lo biar lo sakit juga gitu ya. Walaupun tidak kemudian meredakan rasa sakit kita, namun itu memberikan rasa adil untuk kita. Kalau saya tersakiti, maka harusnya kamu juga tersakiti. Dan apa yang dilakukan oleh pembeli Tesla yang kecewa ini adalah salah satu bentuk untuk ngebalas rasa kecewa terhadap Elon Musk itu tadi. Gue malu nih beli mobil yang ternyata yang punya kelakuannya kayak begini gitu ya. Maka dibalas dengan cara itu. Yang kedua adalah brand dibangun dengan asosiasinya gitu ya. Brand bukan cuma sekedar nama dan logo. Sebuah mobil butut yang nggak jelas mereknya, kalau ditempelin mobil logo Ferrari, nggak berarti lalu mobilnya berubah jadi Ferrari. Brand yang dibangun dengan baik memiliki beberapa pilar, salah satunya adalah asosiasi. Misalnya kalau kita berbicara tentang mobil yang aman, yang kepikir apa? Kalau di kepala saya yang langsung keluar adalah Volvo. Maka aman adalah salah satu asosiasi Volvo. Namun pada masa jayanya Volvo juga dikenal dengan berbagai macam asosiasi lain. Desain yang kaku, kuat, eksklusif. Dan tiga hal itu juga adalah brand association-nya Volvo gitu ya. Nah, asosiasi ini nempel pada sebuah brand ketika brand secara konsisten ngebangun koneksi yang relevan dan konsisten dengan asosiasi-asosiasi tersebut. Nah, Volvo diasosiasikan dengan aman karena berulang kali, bertahun-tahun Volvo cuma ngomongin soal keamanan dalam iklan-iklannya. Apa benar aman? Nggak ada yang tahu karena cost untuk ngebuktiinnya mahal banget. Mau coba beli Volvo terus coba kita tabrakin, bener nggak aman, bener nggak kita nggak mati, kan terlalu mahal ya, sayang mobilnya. Begitu juga keselamatan kita gitu ya. Tapi begitu juga dengan kaku, asosiasi kaku. Asosiasi ini terbangun karena berbagai desain mobil Volvo itu terkesan kaku, modelnya kotak-kotak, padahal mobil lain yang waktu itu dikategorikan sekelas dengan Volvo ini udah menampilkan desain yang rounded ya, yang lebih lebih manis lah gitu ya. Akhirnya jadilah kesan kekakuan terbentuk karena konsistensi tadi. Sama juga dengan kesan eksklusif. Ini terbangun karena pada masa jayanya Volvo banyak digunakan oleh kaum eksekutif perusahaan. Kesan kaku yang bagi sebagian orang kurang estetik justru menjadi penegas kelas sosialnya. Gila ya,
orang mau beli mobil kaku kayak gitu pasti orang kaya. Kalau orang yang cuma bisa beli satu mobil, pasti dia pilih mobil yang lebih menarik lah. Ngapain beli mobil cuma bisa beli mobil satu, beli mobil yang kayak gitu ya. Jadi cuma orang kaya yang nggak keberatan dalam tanda kutip menghambur-hamburkan uang untuk beli produk atau mobil yang sekaku itu. Nah, hal yang sama juga berlaku dengan Tesla dan Elon Musk. Orang tahu bahwa Elon Musk adalah pendiri dan pemilik Tesla. Berulang kali Elon Musk pula yang mempromosikan Tesla melalui tweetnya. Bahkan nggak bisa dilepasin bahwa performa Tesla sebagai perusahaan pun nggak bisa dilepaskan dari kehadiran dan asosiasi Tesla kepada Elon Musk. Jadi kalau kita lihat metrik-metrik ekonomi tentang performa sahamnya Tesla ya, itu menunjukkan gimana investor itu menaruh harapan besar pada Tesla. Lihat PE rasionya, price to earning rasionya, lihat price to asset rasionya, lihat price to revenue rasionya. Menunjukkan bahwa banyak orang percaya dan menaruh ekspektasi tinggi pada masa depan Tesla. Karena angka-angka seperti itu biasanya didapatkan oleh perusahaan yang udah lama ada di market, yang udah punya track record baik, teruji, bertahan melalui berbagai macam masa dan situasi ya. Dan saya nggak bisa mengatribusi satu hal pun dari Tesla yang bisa jadi pembenaran terhadap angka-angka itu selain sosok Elon Musk sendiri. So kesimpulannya, Tesla punya asosiasi yang amat sangat kuat dengan Elon Musk, dan dengan kelakuan Elon Musk saat ini yang mengecewakan sebagian orang, maka orang-orang tersebut nggak mau terasosiasi dengan Tesla, karena dengan menggunakan Tesla mereka secara tidak langsung akan terasosiasikan juga dengan Elon Musk. Itu yang mau dihindari. Selanjutnya lagi, brand adalah identity. Ini bahkan satu langkah lebih dalam lagi dari sekedar asosiasi. Brand walaupun awalnya diciptakan sebagai identifier produk, di mana segala hal ditawarkan oleh produk dan service disamerikan ya, jadi menjadi satu shortcut, yaitu brand gitu ya. Kemudian berkembang menjadi identitas, di mana orang yang menggunakan brand tertentu seolah-olah digambarkan dengan detail tertentu gitu ya. Misalnya pemilik BMW dan Mercedes pasti kaya, orang bilang gitu ya. Begitu juga dengan pengguna Apple, antara orang kreatif atau orang yang punya taste bagus. Begitu juga dengan Harley, orang kaya banget, duit setengah miliar dipakai cuma buat beli motor, atau dia geng motor, not in a negative way ya. Padahal apa iya? Enggak juga. Banyak orang punya Mercedes dan BMW, tapi punya rumah aja enggak. Sementara enggak sedikit orang punya rumah seharga lebih dari BMW dan Mercedes, tapi mobilnya LCGC gitu ya. Banyak orang pakai Apple, tapi bukan orang kreatif dan seleranya pun biasa-biasa aja, nggak bisa dibilang kreatif. Ada juga orang punya Harley, tapi biasa aja, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Gitu. Tapi karena itu bagian dari identity, jadi orang berusaha membentuk identity dari kepemilikan. Selanjutnya lagi adalah brand adalah shortcut. Awalnya untuk mengenali mana produk service tertentu, hingga akhirnya shortcut untuk mengenali penggunanya karena spesifik. Nah, dalam kasus Tesla, awalnya orang pakai Tesla pun bisa dikenal sebagai satu orang kaya karena pertama punya mobil listrik, harganya di atas 1 M, CBU, pada ATPM resmi terutama di Indonesia ya. Mereka juga dikategorikan sebagai innovator dan early adapter karena mereka berani pakai produk baru bahkan walaupun belum banyak yang pakai. Gitu, mirroring dengan sebagian identitas Elon Musk yang innovation, early adopter gitu ya. Tapi begitu sosok Elon Musk nggak lagi semenarik dulu, bahkan bermasalah untuk mereka karena orang nggak mau diasosiasikan dengan mereka, maka dari itu orang memilih nggak pakai lagi. Dan karena mobil itu mudah banget dikenalin, maka diidentifikasikan sebagai kelompok tertentu, nggak bisa dihindari. Makanya abis itu mereka declare, gue nggak bakal beli kalau tahu dia bakal gitu, supaya identitasnya tidak menempel ya. So apa pelajarannya? Banyak brand besar yang juga bisa besar karena personal branding pemiliknya. Apple dengan Steve Jobs, Virgin Group dengan Sir Richard Branson. Di Indonesia juga ada skincare produk yang dimiliki selebriti, restoran yang dimiliki pemenang MasterChef, sepatu Aztec yang dimiliki Alan dan Susi gitu ya, yang pemenang Olimpiade badminton. Nah, manusia itu butuh shortcut untuk bisa nilai dan mengenali kualitas produk dan servis. Orang berusaha mengira-ngira kualitas sebuah produk dari servis melalui shortcut tadi gitu ya. Intinya apapun yang bisa bantu konsumen untuk menilai, misalnya restoran pizza di bawahnya ditulis Cucina Italiana gitu kan. Wah, kayaknya enak nih, namanya Itali gitu ya. Atau produk teknis ditempelin bendera Jepang. Wah, kayaknya kuat dan awet nih, teknologi Jepang kan udah terkenal ya. Atau produk otomotif yang namanya kayak bahasa Jerman. Wah, ini harusnya oke nih, kan Jerman kan dikenal jago otomotif. Atau hotel yang fasadnya bagus. Wah, kayaknya mewah, nyaman nih, fasadnya aja yang nggak ada
hubungannya dengan fungsi dibagus-bagusin, apalagi kamarnya pasti bisa nunjukin kualitasnya gitu ya. Begitu juga dengan klinik kecantikan yang dimiliki oleh mantan Miss Universe misalnya. Wah, harusnya sih bagus ya, yang punya aja ratu kecantikan gitu ya. Dan shortcut ini bentuknya macam-macam, yang penting bisa kasih gambaran untuk bisa mengira-ngira kualitas produk atau service ini kayak apa kira-kira ya. Bisa namanya terasosiasi sama sesuatu yang positif dan relevan, bisa tampilannya, kemasannya, termasuk juga pemiliknya. Tapi dari semua shortcut yang bisa digunakan, hanya pemiliknya yang relatif lebih dinamis. Karena manusia itu dinamis. Kadang-kadang orang bisa sebegitu inspirasional kayak Elon Musk, tapi Elon Musk yang sama gitu ya bisa jadi nyebelin, bisa jadi kepleset, atau memang orangnya ya memang begitu gitu ya. Kayak dulu ada restoran ayam bakar Wong Solo gitu, yang punya restoran ini melakukan poligami gitu ya. Dia kasih nama menu di restoran itu nama-nama yang terasosiasi dengan poligami. Awalnya catchy, bikin orang ngebangun persepsi fun dan jadi gampang diingat gitu. Tapi pada akhirnya ternyata penamaan itu jadi seperti merendahkan kaum wanita gitu, dan sensitif buat orang-orang yang nggak pro poligami. Akhirnya backfire, padahal nggak ada hubungannya sama produknya. Produknya pun biasa-biasa aja gitu, maksudnya nggak ada yang salah gitu ya. Tapi gara-gara penamaan ini akhirnya jadi nggak begitu jalan. Jadi pakai sosok founder di belakang brand bisa jadi katrol yang amat sangat baik, terutama ketika foundernya kuat personal brandingnya. Tapi begitu ada blunder, maka juga bisa nukik dengan cepat. Gitu ya. So, pelajaran ketiga itu brand is not only about logic gitu ya. Brand nggak melulu dibangun di atas logika. Ini bukan sekedar adu bagus, mau sebagus apapun, kalau dah nggak suka, ya nggak suka aja gitu ya. Pembelian Tesla adalah shortcut logic yang bikin Elon Musk. Elon Musk kan pinter ya. Elon Musk bikin SpaceX, bisa berangkatin orang ke Mars gitu ya. Masa bikin mobil jelek sih, harusnya bagus dong gitu ya. Tapi yang bikin Tesla dapat respon negatif adalah shortcut emosionalnya. Dia orangnya gitu, nggak mau lagi deh pakai itu deh. Bahkan walaupun produknya bagus ya, bahkan walaupun kelakuan Elon Musk yang mengecewakan, nggak ada dampaknya sebenarnya ke penurunan kualitas produk ya. Tapi tetap orang ogah deh gitu ya, nggak mau pakai mobil itu gitu ya. Jadi denial sama logikanya hanya karena emosi sudah bermain. So kita harus mikirin gimana cara kita bisa ngebangun brand beyond awareness. Sebagian besar orang ngomongin brand adalah soal awareness gitu ya. Soal gimana caranya orang ingat sama brand kita. Cara paling gampang diulang-ulang aja terus kayak iklan yang banyak gitu ya, atau jadi dilihat terus kan lama-lama jadi ingat ya. Bener sih. Tapi pertama apapun yang diingat ketika ada asosiasi yang relevan itu akan lebih kuat gitu ya. Misalnya tiket.com, bahkan beli tiket, mungkin Traveloka, tentang travel kali, Tokopedia, apapun yang berhubungan dengan jual-jualan gitu ya, atau Shopee dari shop, Bukalapak dari lapak, atau Rumah 123 dari rumah, atau Gojek yang ada asosiasi dengan ojek gitu ya. Kedua, ketika ada asosiasi yang relevan, maka bukan cuma diingat, tapi juga ngebentuk persepsi yang sesuai. Resto Jepang mana yang lebih enak kira-kira? Kalau namanya Yokohama atau namanya Tegal? Ya kemungkinan namanya Yokohama. Di Jepang ya Yokohama dong gitu ya. Maka dari itu sebisa mungkin brand owner harus bisa manfaatin asosiasi terhadap brand lewat nama, lewat tampilan, lewat packaging, lewat persepsi terhadap ownernya. Dan kemudian jaga asosiasi tersebut supaya selalu positif. Dan yang terakhir, identity. Brand adalah pada akhirnya adalah identitas penggunanya. Nggak ada orang yang mau punya identitas negatif. Maka dari itu jangan sampai ada apapun yang nempel sama brand dengan asosiasi negatif. Baik tampilan, iklan, sampai kelakuan ownernya. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.